Oke, baik. Eh, untuk pertemuan ke-14 ini kita akan masuk kepada factorial experimentation. Nah, kalau pada sebelumnya pada chapter ANOVA, Analysis of Variance, kita hanya mempertimbangkan satu treatment saja ya, yang berdampak pada suatu event atau kejadian. Misalkan, ya seperti sebelumnya, kita memberikan sampel untuk diuji pada suatu laboratorium, kita memberikan menguji coba deterjen gitu misalkan. Nah, deterjen sama sampel yang ada pada analysis of variance itu kita hanya mempertimbangkan satu itu saja. Nah, kira-kira nanti kalau kita mempertimbangkan sampel tersebut, dampaknya seperti apa gitu ke laboratorium. Apakah dia berbeda pengukurannya atau tidak. Nah, kalau kita memberikan treatment deterjen, apakah dia berdampak pada suatu mesin atau tidak gitu ya. Nah, pada factorial experimentation kita mempertimbangkan dua hal, misalkan deterjen dan suhu gitu terhadap mesin. Jadi kita bisa mempertimbangkan 2, 3 atau lebih. Nah, di sini kita akan belajar two factor experiments dengan nanti satu lagi itu adalah multifactor experiments dan grafiknya nanti ya. Nah, untuk two factor experiments, misalkan di sini ada faktor A dan faktor A itu lokasi dan faktor B itu adalah tipe material. Nah, apakah lokasi dan material itu mempengaruhi nanti result ya, hasil dari sesuatu gitu ya. Oke, sebenarnya ini konsepnya hampir sama juga dengan ini ya, uji ANOVA 2 arah. Tapi bedanya di sini kita nanti melakukan mempertimbangkan dua ya. Kalau di dua arah kita ada blok, nah kalau di sini di two factor experiments kita ada satu variabel lagi yang kita pertimbangkan, yaitu ini dan ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk agar lebih memahami, saya akan langsung masuk ke contoh kasus yang rumus-rumus yang dikotakin seperti ini. Anda bisa catat ya untuk mempermudah Anda nanti. Nah, sebenarnya untuk menghitung kita bisa gunakan sama Excel juga gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya nih faktor A yaitu lokasi, faktor B itu tipe material. Nah, di sini kita punya repetisi 1, repetisi 2, dan repetisi 3. Nah, untuk kasus ini, kita perlu merekonstruksi tabelnya. Jadi, faktor A lokasi, faktor B tipe material. Nah, itu nilainya kita ukur ya. Nilainya kita ukur untuk perlu repetisi 1 segini, repetisi 2 segini, repetisi 3 segini. Jadi, ada dua faktor di situ. Nah, untuk kasus ini, kita ubah tabelnya itu jadi dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Ya, jadi antara RCA nih dan RPA serta antara MN, CO dan TX. Nah, lalu kita plotkan nilai masing-masingnya seperti ini. Misalkan untuk MN RCA itu 707, MN RCA 707, MN RCA 632, MN RCA 604. Nah, itu kita rekonstruksi seperti ini. Nah, kalau Anda sudah rekonstruksi seperti ini, maka tahap selanjutnya Anda bisa dengan mudah menggunakan yaitu di data ya, di data analisis Anda menggunakan ANOVA two factor with replication. Kenapa with replication? Karena ada beberapa repetisi pengulangan di sini, yaitu 3 kali. Nah, nanti kita set di sini data analisis with replication, lalu Anda okekan. Nah, nanti setelah Anda okekan, nah, Anda plot dulu. Jadi ini kalau kasus ini yang di blok semuanya ya, di blok semuanya.
Nah, rows-nya per sampel berapa? Artinya maksudnya repetisinya berapa? Itu adalah 3 kali ya. Alfanya 0,05. Lalu setelah Anda oke kan, nah maka Anda akan dapat hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kurang lebih sama juga dengan ini ya, yang ada di sini. 2, 1. Oke, cuma ini dibalik ya. 2, 1, 2 interaction-nya B. Jadi B itu adalah sampel dan A-nya adalah kolom di sini ya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih 86528 dan di sini 21 28712. Oke, 287. Oke, untuk MS ya. Mean square 28712 dan seterusnya Anda bisa samakan. Terus Anda juga dapat di sini di hitungan-hitungan Excel ini yaitu F critical atau F table-nya. Lalu Anda tinggal lihat aja. Kalau misalkan ini lebih dari ini, ya berarti dia tolak. Ya, kalau tolak H0 berarti dia tidak identik ya. Oke, keputusannya seperti ini setelah Anda hitung nih. Nah, F 12,0 untuk faktor B itu melebihi 9,33. Di 12,0 itu melebihi 933 ya. Ya, coba kita lihat di Excel-nya 12,0. Nah, dia ya ini ya. Itu melebihi F kritikalnya 3,885 ya kalau kasusnya di sini. Ya, F 12,0 itu exit ya, melebihi F 0019,33. Oke. Ini kita salah ini ya. Ini berarti tingkatnya 0,01, ini 0,05. Oke, kita perlu ulang. Kita delete dulu. Oke, kita delete dulu. Nah, kita gunakan data analysis with replication. Oke, ininya sudah kita blok ya, 3, sininya 0,01 ya. Kita oke kan. Oke ya, dan udah sama ya. Ya, berarti kesimpulannya jika F-nya 12,0 dan F001-nya 9,33. Oke, di sini. Oke, ini kita perpanjang. Oke, 36,1 dan ini 4,48 dan 12,0 ya. Ini degree of freedom-nya 0,01. Coba kita cek lagi. Ya, benar ya. Ya, jadi Anda tinggal cek aja. Kalau misalkan ininya lebih dibanding ini, maka dia tolak H0 ya. Nah, jadi seperti ini nih. Oke. Tulisannya lebih dari ini untuk 1 dan 12 digit of term entered F 36,1 untuk AB interaction. Nah, itu ya. Jadi kasusnya kalau seperti ini kita bisa tolak H0 ya. Oke. Ya, ini berarti kalau ini lebih dari ini tolak H0, kalau ini kurang dari ini terima H0 ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, untuk kasusnya ini lebih dari ini, maka diterima H0 ya. Oke, kalau Anda lihat itu dari materi sebelumnya, analysis of variance. Ya, kalau kita lihat contoh di sini, karena dia lebih, maka tolak H0 ya. Kalau lebih jadinya tolak H0. Nah, begitu juga dengan ini. Ini lebih dari tadi dia.
ini lebih dari ini, tolak H0, ini kurang dari ini, maka terima. Ini kurang dari ini, tolak ya. Berarti untuk kasusnya kolom, terima H0, dia identik ya kalau kasusnya kolom. Yaitu MN, CO, dan TX itu identik. Nah, seperti itu. Nah, ini Anda bisa pelajari kalau ujian, tahap-tahapnya dibuat ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk interval ya, interval kepercayaan. Nah, Anda bisa gunakan ini ya, tabel T. Nah, Anda bisa gunakan tabel T dengan cari S kuadrat dulu, T-nya 0,025 dengan tingkat kepercayaan 0,025. Kalau Anda diminta mencari interval, maka Anda gunakan rumus yang oh ya, sebelumnya Anda bikin ini dulu ya, tabel dulu. Nah, tabel ini Anda bisa dapat nih dari Excel tadi. Misalkan MN 64,7, 66,5, Anda bisa dapat dari sini. Ini 64,7 ya. Terus 520, 48, 520, 489,6 gitu ya. Nah, selanjutnya 665, 629, 779. Oke, 665, 629, 779. Nah, ini Anda highlight dulu. Ini highlight. Ini Anda highlight untuk mencari interval nanti ya. Nah, nanti interval ini Anda tinggal masukkan saja. Ya, T 0,025 itu adalah 574,7 ya. Misalkan Anda disuruh menentukan interval kepercayaan untuk T 0,025 untuk 0,025. Ya, maka Anda tinggal kasusnya di sini. Ya, untuk T 0,025 2,179 ya, artinya ini 0,0 0,05 ya. Jadi kalau alfa 0,05 Anda bagi 2 dulu karena T itu alfa per 2 dapatnya 2,179. Nah, setelah dapat 2,179 maka Anda tinggal masukkan saja ke sini. Nah, 656,3 itu didapat dari rataan ini. Jadi ini yang Anda rata-ratakan. Dapat nih 658. Jadi kalau di Excelnya antara ini dengan ini Anda rata-ratakan. Nah, dapatlah ini hasilnya. Nah, ini nanti menjadi inputan untuk ini ya. 656,3 dikurang 574,7. Nah, 574,7 itu adalah ini ya, yang kedua 574,7. Gitu. Plus minus 2,179 dari T 0,025. Nah, dan Anda bisa mendapatkan nilai 2 ya. 2 di sini adalah dari ya MN ya. 2 di sini adalah dari faktornya ada 2 dan repetisinya ada 3 ya. Dan repetisinya ada 3. Jadi 2 per 2 kali 3. Maka dapatlah interval kepercayaan untuk semua ini ya. Oke. Itu untuk 2 faktor. Nah, untuk multifaktor sebenarnya sama juga. Nah, untuk multifaktor itu bedanya dengan 2 faktor ya tentu saja ada 3 faktor di sini. Nah, kalau Anda lakukan perhitungan 3 faktor dengan baik cara manual, Anda gunakan cara manual atau Anda gunakan perangkat lunak misalkan. Nah, hasilnya tetap sama seperti ini ya. Kalau Anda lakukan perhitungan nanti. Nah, cuman bedanya di sini ada A, ada B, ada C. Itu dengan AB, AC perbandingannya BC. ABC-nya berapa? Itu nanti nilai F-nya masing-masing dapat.
dan nilai MS-nya masing-masing dapat. Nah, ini Anda tinggal bandingkan saja dengan nanti MS yang ada di F yang ada di tabel. Kalau Anda lakukan perhitungan untuk multi faktor eksperimen ya. Seperti itu. Nah, sekarang representasi grafik kita hanya akan sampai 2/2 saja atau 2 faktor. Nah, di sini di representasi grafik sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Anda hanya perlu membuat seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan saya punya faktor A temperatur, faktor B pH, maka Anda bisa nih cari rataannya 12, 20, 16, 22. Anda tinggal bikin 12, 20, 22, 16 gitu ya. Ini pH dan temperatur seperti itu. Nah, terus kita bisa memperkirakan efek yang terjadi di situ. Efeknya adalah Y2 kurang Y1 atau 20 kurang 12 untuk faktor A. Untuk faktor A ya, faktor A di sini. Maka untuk faktor A 20 kurang 12. Setelah itu 22 kurang 16 ya. 22 kurang 16 di sini. Dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 7. Untuk B gimana? Y3 kurang Y1, Y4 kurang Y2, 16 kurang 12, 22 kurang 20. Ini 16 kurang 12, 22 kurang 20 gitu ya. Itu untuk faktor B. Nah, nanti di grafiknya itu Anda tinggal masukkan saja di sini nih 12 plus 16 bagi 2 ya. Nah, di sini 20 plus 22. Yaitu 12 per 16, 20 per 22. Seperti itu. Nah, di atasnya adalah 22 kurang 16 dan 20 kurang 22 kurang 12 ya. Seperti ini representasinya. Oke. Sehingga kita bisa simpulkan sebenarnya rumusnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, di sini AB interaction kita sebutnya di sini, kita bisa hitung dengan cara yaitu Y4 kurang Y3, Y2 kurang Y1 atau antara faktor A faktor B gitu ya. 22 kurang 16 22 kurang 16 dikurang 20 kurang 12 bagi 2. Ya, hasilnya adalah minus 1. Itu untuk AB interaction ya. Hasilnya adalah minus 1. Nah, main efek untuk faktor A itu adalah Y2 kurang Y1 plus Y4 kurang Y3 bagi 2. Nah, terus AB interaction-nya gini, main efek faktor B seperti itu juga. Gitu. Oke. Nah, begitu juga nih ya. Jawabannya sama, kita bisa gunakan dari difference untuk faktor kedua ya. Itu 22 kurang 20 dikurang 16 kurang 12 bagi 2. Hasilnya sama dengan minus 1 juga. Gitu. Nah, kita bisa ilustrasikan pada hasil seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu saja. Silakan Anda pelajari dari buku ini. Kemungkinan besar soalnya yang akan keluar kalau ujian itu adalah yang 2 faktor pasti Anda pelajari sama representasi grafisnya ini ya. Representasi grafisnya ini. Nah, Anda bisa pelajari juga hitung-hitungan jika Anda ingin pelajari R itu untuk bisa Anda gunakan untuk terutama untuk menghitung yang kasusnya multifaktor experiments ya. Oke. Kuliah kita sampai di sini, silahkan baca bukunya dengan baik, insya Allah Anda bisa paham. Jika ada yang tidak dimengerti, ya silahkan
tanyakan ya. Oke, bisa via WA silakan atau via Google Classroom juga silakan. Oke, kuliahnya sampai di sini untuk minggu ke-14. Sampai jumpa.